Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد, sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap DKM Masjid Al-Madinah, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Rashid beserta segenap jajarannya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa hadir bersama saya di sini Al Habib Abdullah Kamil Al Hamid, sahabat saya ketika di Al Ahqaf di Yaman, sekaligus ponakan imam besar Habib Rizik Syihab. Semuanya para habaib, para asatid, para sesepuh yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, habaib, ulama, asatid, kiai, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat di dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa kepada yang saya rindukan, yang saya cintai, segenap jamaah Majelis Duha Masjid Al-Madinah, Masjid Perjuangan. Kita doakan mudah-mudahan angkat tangan semua tidak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digobul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Habail kiram, alhamdulillah setelah kita libur Ramadan dan Syawal dan Sya'ban juga, saya berhalangan pertemuan terakhir itu sebenarnya Sabtu pertama bulan Sya'ban. Ketika itu saya berhalangan, lupa karena apa Ki Rashid? Oh, di Jawa Timur, saat itu berada di Jawa Timur, ada di Dalwa, ada pertemuan alumni Darul Lughah wa Da'wah yang mana kami diwajibkan oleh guru-guru kami untuk hadir sebagai bentuk al-wafa, kesetiaan murid kepada gurunya, sebagai bentuk bakti murid kepada gurunya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan guru-guru kita insyaallah. Alhamdulillah akhirnya setelah 2 bulan lebih kita nggak bertemu, kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, kita akan memulai kajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah sesuai dengan yang tertera di pamflet. Dan biasanya nanti kalau masih cukup waktunya dibarengi dengan kajian kitab Risalah Al-Mustarsyidin. Tapi kita masuk dulu ke kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karena harusnya sudah masuk 2 bulan lalu, tapi karena halangan itu kita baru masuk sekarang. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, imamu ahli sunnati wal jamaati fi asrih, bisa dikatakan pemimpinnya ulama ahlu sunnah wal jamaah di zamannya. Beliau adalah syekhu masyayikhina, gurunya guru-guru besar di Indonesia. Murid-murid beliau orang besar. Di antara murid beliau Syekhi Umurabbi Ruhi Abu Yal Habib Zain bin Hasan Baharun, pimpinan Darul Lughah wa Da'wah Bangil. Di antara murid beliau Syekhi wa Murabbi Ruhi wa Walidi Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Di antara murid beliau Syekh Kiai Haji Maimun Zubair beserta putra-putranya Gus Najih dan lain sebagainya. Dan masih banyak murid-murid beliau. Di antaranya juga Kiai Haji Taifur Mawardi Purworejo,
seorang saleh, seorang wali min auliillah bi husni dhanni. Nah, siapa beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Al-Muhaddits Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an. Ibu-ibu, orang punya handphone tapi jangan sekarang, ngelihatnya nanti kalau udah keluar, ketik di Google Abuya Maliki atau Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kalau ibu-ibu ngelihat beliau, saya kalau nyifatin beliau seperti kitabnya Al-Insanul Kamil, manusia sosok yang kalau ideal, sosok kalau buat ukuran manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sosok Al-Insanul Kamil, orang yang sempurna, udah zahir, baik rupanya, ilmunya, akhlaknya, ibadahnya, kualiannya. Ibu-ibu kalau ngelihat foto beliau, Bu, mungkin akan terbesit di perasaan. Cucunya aja begini, bagaimana kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampan, zahir, batin. Nah, yang kita akan bahas adalah kitab beliau, seorang ulama besar yang sudah wafat ya, kurang lebih beberapa belas tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan insyaallah, amin ya rabbal. Aslinya dulu kita bahas kitab fikih nikah, tapi dirasa saya musyawarah sama Kiai Rashid, kata Kiai Rashid kalau kita fikih nikah terlalu dalam fikihnya, terlalu teknis ke fikih, sehingga kurang cocok kalau buat pengajian umum. Banyak ibu-ibu, bahkan sebagian masalahnya nanti kalau udah makin jauh dianggap terlalu rumit. Itu cocoknya buat ustadz, buat kiai, buat petugas KUA. Nah, makanya diganti jadi kitab tentang Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, bagaimana Islam mengatur adab di dalam berkeluarga, bagaimana adabnya jadi suami, bagaimana adabnya jadi istri, bagaimana adabnya jadi bapak, bagaimana adabnya jadi ibu, bagaimana adabnya di dalam berumah tangga, kalau mau ada pesta pernikahan, bagaimana adabnya ketika ada anak yang baru lahir, bagaimana adabnya ketika terjadi naudzubillah min dalik cekcok yang sampai kepada perceraian, dan seterusnya dan seterusnya. Isu-isu yang berkaitan dengan keluarga, isu-isu yang berkaitan dengan keibuan, isu-isu yang berkaitan dengan anak, isu-isu yang berkaitan dengan orang tua. Kita harapkan mudah-mudahan berkat ngaji kitab ini keluarga kita jadi keluarga yang barakah, keluarga kita jadi keluarga yang selalu mendapatkan rahmat Allah, keluarga kita menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan nggak ada halangan ke depan kita bisa istiqomah ngaji kitab ini, disambung dengan risalah Mustarsyidin, kita lanjutkan yang kemarin-kemarin kajian tasawufnya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Kira-kira Al-Madinah masih semangat apa kagak ngajinya nih? Saya sebelum mulai pengen denger dulu, saya kangen semangatnya Al-Madinah. Masih semangat atau tidak? Siap ngaji? Siap terus semangat? Siap nuntut ilmu? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ini Masya Allah Kiai Rashid, cirinya Al-Madinah salah satunya ibu-ibunya lebih galak dari bapak-bapaknya. Betul Bu? Ngaku lagi. Nggak boleh galak-galak Bu, mudah-mudahan jadi istri solehah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Lebih semangat ibu-ibunya, alhamdulillah. Nah, kita mulai kitab, kita baca, ana baca muqaddimahnya tanpa ana terjemahkan supaya kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i bi sunnatihi ila as-sa'adati wal adabi ar-rasin wa ala alihi wa ashabihi al-hudatil mukhlisin wad du'ati ila Allahil mursyidin, amma ba'd. فهذه مجموعة من المقالات والبحوث تتحدث عن الأسرة ونحاول فيها معالجة بعض المشكلات وتصحيح بعض المفاهيم الاجتماعية الخاطئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Intinya, wa kataba huwa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Intinya, di dalam prolog ini, pembuka ini, beliau mengatakan ini adalah kumpulan tulisan-tulisan
Di dalam tulisan-tulisan ini beliau berusaha menyelesaikan problematika yang ada di tengah keluarga dengan perspektif syariat, dengan pandangan syariat. Nah, karena beliau nyindir dikit bara'atul istihlal di muqaddimahnya, syariat ini, Al-Quran ini tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Dalam setiap problematika kehidupan pasti ada solusinya dalam syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kitab ini beliau berusaha mengulas berbagai problematika keluarga dengan perspektif syariat. Dan beliau juga di sini mengatakan di kitab ini beliau berusaha meluruskan pemahaman-pemahaman yang melenceng tentang konsep kekeluargaan, pemahaman-pemahaman yang keliru tentang konsep kekeluargaan yang beredar di tengah masyarakat kita. Di antaranya nanti yang akan beliau bahas masalah bagaimana beredar di tengah masyarakat, ya kalau mau nikah, ngelamar, nggak cukup cuma ngelamar, sebelum nikah laki perempuan mesti kenal satu sama lain, mesti saling deket dulu, PDKT dulu. Nanti PDKT makin deket udah mantep baru nikah. Dia kagak tahu buaya kalau lagi mau ngelamar orang dandan dulu, saudara. Dandan dulu, nih perempuan digoda terlena, ngelihat buaya lagi dandan nurut aja, kagak tahu belakangnya yang namanya buaya tetap buah. Kagak ada kata buaya istilah ta'aruf-ta'arufan. Ta'aruf yang sampai ta'aruf dalam Islam tuh begitu ngelihat, ngelamar, ngelihat bagaimana mukanya, disuruh lihat, ngelihat cocok udah selesai. Kalau emang kelihatannya zahirnya agamanya baik, latar belakangnya baik, keluarganya baik, yang perempuan pun seperti itu, jadi bismillah, nggak usah kebanyakan ta'arufan. Awalnya WA, habis itu video call, udah gitu manggilnya Abi Umi lagi, pacaran manggil Abi Umi, begitu putus jadi janda. Betul, Bu. Nah, ini salah satu yang beliau luruskan nanti di kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa bahas insyaallah ke depan ya. Insyaallah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama. Al-usratu fi ma qabla al-Islam. Beliau pengen mengulas, melihat flashback ke sejarah. Bagaimana keadaan keluarga sebelum adanya Islam. Jadi supaya kita betul-betul bersyukur nikmat Islam nih. Tapi kalau kita lihat di dalamnya yang lebih spesifik sebenarnya bagaimana keadaan perempuan sebelum datangnya Islam. Jadi beliau pengen studi komparasi, perbandingan. Bagaimana sih dulu bangsa-bangsa sebelum Islam, peradaban sebelum Islam memperlakukan wanita. Kemudian setelah Islam datang bagaimana sih perubahannya? Lebih baik apa kagak? Atau Islam justru mendiskreditkan wanita sebagaimana di syubhat ini dipropagandakan oleh sebagian kaum feminisme. Bagaimana? Kita lihat sejarah, saudara. Kita baca sedikit. Saya kalau di sini mungkin karena kajian umum, jadi saya nggak terjemahkan satu-satu. Ngajinya bukan ngaji makna, karena kalau ngaji makna biasanya kalau sama santri. Kalau yang hadir semuanya megang kitab, baru kita ngaji makna. Tapi di sini karena yang hadir umum masyarakat, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah tulis sebagai santri pahalanya insya Allah. Amin ya rabbal. Maka saya sesuaikan, saya baca sedikit tabarukan, sisanya saya kaji secara kontekstual, saya kaji secara tematik. Nah, supaya lebih efektif waktunya. Nah, kanatil usra fi ma qabla al-Islam musyattatatal anasir, mutaqati'atal awasir. La yasiluha rahimun wa la tashfa'u laha qarabatun qad khayyama 'alayha al-hikdu wat-tadabur wal-baghdha'u wat-tanahuru la tu'rafu lil mar'ati qimah wa la tuhfadhu laha karamah. Famathalan kanatil mar'atu 'inda al-athiniyin tu'tabaru min saqatil mata' hatta innaha kanat tuba' wa tushtara fil aswaq wa qad qudiya 'alayha bil 'ubudiyyati wal idlal. Wakadzalika hiya fi syara'il Hindil qadimah. Nah, beliau di sini menjelaskan dulu sebelum Islam datang, keluarga itu unsurnya terpecah belah.
unsurnya retak, nggak ada keharmonisan di dalamnya, bahkan minim kasih sayang, khususnya perempuan. Sebelum Islam datang, di peradaban-peradaban kuno itu perempuan kayak nggak ada harganya, mohon maaf Bu, nggak dihargain, seakan-akan nggak punya kemuliaan. Mari kita lihat contohnya saudara, ini flashback sejarah supaya kita lebih mensyukuri nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita flashback sejarah. Kanatil mar'atu indal athiniyin, bagaimana dulu perempuan di peradaban Athena, Yunani. Itu kata Abu Yazid Muhammad, dulu di peradaban kuno Yunani, perempuan itu dianggap seperti sakot al-mata', barang yang nggak ada harganya. Ya, jadi perempuan itu di peradaban Yunani kuno dianggap kayak barang nggak ada harganya, tuba' wa tushtara fil aswaq, dijual belikan di pasar-pasar dengan harga yang nggak pantas. Bahkan dianggap sebagai budak, dianggap hina. Ini di peradaban Yunani yang dianggap saat itu udah peradaban hebat. Nggak dimuliain perempuan saudara, dianggap sesuatu yang hina, nggak ada harganya, kayak barang diperjualbelikan. Saya mau tanya, seperti ini biadab atau tidak? Jawab yang jujur aja, yang kasar ya kita sebut kasar. Biadab apa kagak? Biadab saudara. Bagus apa kagak? Nggak bagus. Nggak sampai di situ, mari kita lihat peradaban lainnya. Kata Buya, wa kadzalika fi syara'il Hindil qadimah, begitu juga di peradaban India kuno. Bagaimana perempuan di peradaban India kuno? Di sini nggak dijelaskan secara rinci. Saya coba cari di literatur lain, di referensi lain, ya, disebutkan di sini. Ya, di peradaban India kuno itu bagaimana mereka memperlakukan perempuan. Ya, dalam inian Syekh Dr. Mustafa Sibai dalam kitabnya Al-Mar'ah Bainal Fiqh wal Qanun menceritakan, ya, annal mar'ah lam yakun laha haqqun fil haya ba'da wafati zawjiha. Perempuan itu di peradaban India kuno nggak punya hak buat hidup setelah suaminya mati. Jadi kalau lakinya mati, perempuan mesti ikut mati. Bal yajibu antamuta yauma mauti zawjiha. Jadi hari lakinya mati, itu hari juga perempuan mesti mati. Sehidup semati Bu ceritanya Bu. Cuman ini bukan sehidup semati, bahlul ini namanya. Wa antuhraq ma'ahu wa hiya hayya ala mawqidin wahid. Yang lebih biadabnya lagi, akan di peradaban India kuno orang meninggal dibakar, orang mati dibakar. Nah, jenazah lakinya dibakar nih. Jenazah lakinya dibakar, jenazah bininya, ya bukan jenazah, bininya yang masih hidup ikut dibakar di sampingnya. Allah, ini berlangsung sampai kapan? Sampai di sebagian titik sampai Al-Qarnus Sabi Asyar, sampai abad ke-17. Ini Dr. Mustafa Sibai menyebutkan dalam kitabnya, sampai abad ke-17 ini masih berlaku. Bahkan nggak sampai di situ, di sebagian tempat di peradaban India kuno, wa kanat tuqaddamu qurbanan lil aliha litardo. Perempuan itu seringkali dijadikan tumbal buat tuhan-tuhannya mereka. Tumbal, kadang-kadang tumbal supaya turun hujan, tumbal supaya dapat rezeki. Bahkan di sebagian wilayah perempuan dijadikan tumbal buat pohon yang disembah. Setiap tahun harus ada satu perempuan yang dipersembahkan buat jadi tumbalnya satu pohon. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, kira-kira yang seperti ini biadab atau tidak nih? Ibu-ibu lebih semangat ngomong biadab ya, karena ini berkaitan dengan perasaan wanita. Makanya bapak-bapak ini kalau sama perempuan mesti dijaga perasaannya. Kalau ada ibu-ibu gemuk, jangan bilang gemuk, tersinggung nanti. Betul Bu? Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Jangan bilang gemuk, bilang langsing yang tertunda. Betul ya? Itu kalau perspektif Kiai Rosyid lain lagi, montok kata Kiai Rosyid. Kalau ada gemuk, kalau ada yang jerawatan, jangan bilang jerawatan, bilang glowing yang tertunda. Nah, insya Allah mudah-mudahan bercahaya semua ibu-ibu Al-Madinah insya Allah. Atau di peradaban India kuno, biadab, perempuan diperlakukan seperti biadab saudara, nggak dihormatin.
Kemudian di sebagian peradaban Eropa kuno, di sini disebutkan inda ba'dul umamil Urubbiyah laisat laha hukuk syakhsiyah fil mulk. Perempuan itu nggak punya hak memiliki. Jadi dia nggak punya hak memiliki pribadi. Dia nggak punya hak untuk memiliki. Kalau kita dalam Islam punya hak nggak perempuan memiliki? Punya. Seperti laki-laki punya hak yang sama perempuan untuk memiliki. Nggak punya. Innama khuliqat li khidmatir rajul. Perempuan itu diciptain cuma buat melayani laki. Bahkan pakaian dia bukan milik dia. Nggak punya hak dia buat memiliki pakaiannya. Dia nggak punya hak buat memiliki hartanya. Andai dia kerja mati-matian, sampai keringetan, sampai mati-matian berdarah tuh perempuan, tetap itu harta milik laki-lakinya, saudara, bukan milik si perempuan. Itu di sebagian peradaban daripada Eropa. Bahkan di sini disebutkan dalam literatur, ya, di Prancis yang katanya sekarang modern, yang katanya melindungi hak-hak wanita di Prancis, itu sampai tahun 586 Masehi itu diadakan muktamar, semacam diadakan perkumpulan untuk ngebahas. Apa yang dibahas? Menarik, perhatikan nih. Saking waktu itu perempuan tidak dihargai di peradaban Eropa kuno. Apa yang mereka bahas tahun 586 Masehi, 1400-an tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu kurang lebih. Itu dibahas apa? Pembahasannya, hal tu'addul mar'atu insanan am ghairi insan. Yang mereka kaji ini pembahasannya, kira-kira perempuan masih kategori manusia atau tidak? Sampai segitunya, Bu. Wa hal laha ruhun am laysat laha ruh? Perempuan tuh punya ruh apa kagak ya? Idza kanat laha ruh fa hal hiya ruhun hayawaniyah am ruhun insaniyah? Kalau perempuan tuh punya ruh, ruhnya ruh manusia, ruh binatang ya. Itu tahun 500 Masehi masih bahas begitu. Ya. Kalaupun ruhnya ruh manusia, fahal hiya ala mustawa ruhir rajul am adna minha? Ruhnya selevel sama ruh laki apa kagak ya? Masih bahas begitu tuh. Akhirnya apa keputusannya? Wa akhiran qarraru annaha insan walakinnaha khuliqat li khidmatir rajul fahasbu. Akhirnya kesimpulan muktamarnya, hasil mereka bahas apa? Kesimpulannya, ya perempuan manusia, tapi diciptain cuma buat ngelayanin laki-laki. Na'udzubillah min. Kacau apa kagak, Bu? Kacau atau tidak? Itu di Eropa, peradaban Eropa seperti itu, saudara. Nggak dihargain perempuan peradaban Eropa kuno, saudara. Ini masih mending. Coba kita lihat peradaban bangsa-bangsa lainnya, saudara. Ya, kita lihat peradaban bangsa-bangsa lainnya. Di Ar-Ruman, ya, peradaban Roman saat itu, itu disebutkan mereka punya syiar apa? Syiarnya mereka saat itu laisa lil mar'atir ruh. Perempuan tuh nggak punya ruh, badan doang nggak punya ruh. Bukan kelasnya manusia, bukan. Bahkan ya, ta'dzibuha mimma laqatul rusul ta'dzibaha bisak bizaitil har ala badaniha. Itu perempuan kalau dihukum, bagaimana cara hukum perempuan mereka? Disiram pakai minyak panas di badannya, Bu. Itu di Ruman, peradaban kunonya. Warabtuha bil a'midah, diikat di tiang, disiram pakai minyak panas. Bahkan nggak sampai di situ, seringkali mereka mengikat perempuan-perempuan yang nggak bersalah di buntutnya binatang, binatangnya, kudanya disuruh lari sekencang mungkin buat nyeret tuh perempuan. Saya mau tanya, biadab apa kagak ini? Biadab atau tidak? Biadab, saudara. Berakhlak atau tidak? Nggak berakhlak ya, ikhwan. Luar biasa ini. Kita lihat di peradaban Cina kuno, ya, di peradaban Cina kuno itu dikatakan walisinil haqan fi an yabi'a zaujatahu kal jariyah. Di peradaban Cina kuno, suami itu punya hak buat ngejual bininya kayak budak, saudara. Bahkan kalau ada perempuan yang jadi janda, lakinya meninggal, itu dia diwarisin sama ahli warisnya sebagaimana barang-barang yang lainnya. Jadi barang warisan tuh bini, saudara. Masya Allah. Berakhlak apa kagak nih gara-gara? Bahkan mereka punya hak lisini al-haq fi an yadfan atau yadfan zaujatahu hayyatan. Dia punya hak buat ngubur bininya hidup-hidup. Na'udzubillah min. Ini di sebagian peradaban Cina kuno, saudara. Sekarang kita lihat bagaimana di peradaban Persia. Allah, alhamdulillah ni'matil Islam.
Ubihaz zawaj bil ummahat wal akhwat wal ammat wal khalat. Itu diperbolehkan nikah dengan ibunya sendiri, dengan saudarinya sendiri, bibinya sendiri, ponakannya sendiri. Nah, dan perempuan ketika haid diasingkan, nggak boleh dicampur sama laki-laki kalau lagi haid. Bahkan yahiqqu lahu lirrajul, ya, kanatil mar'al farisiyah tahta sultatir rajul al-mutlaq, yahiqqu lahu an yahkuma 'alaiha bil maut aw yun'im 'alaiha bil hayah. Perempuan di masa Persia kuno, peradaban Persia kuno, itu sepenuhnya di bawah kekuasaan laki, sampai saking kuatnya kekuasaan laki, dia berhak menentukan, ya, itu perempuan boleh hidup atau boleh mati, berhak. Kalau dihukum mati, matiin aja. Berakhlak apa kagak nih begini nih? Orang kompak, berakhlak atau tidak? Nggak berakhlak, saudara. Dulu di agama Yahudi kuno, naam, itu disebutkan al-Imam Muslim dalam sahihnya. Rawa Muslim fi sahihi fi bab jawaz ghusl al-haid ra'sa zawjiha an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna al-yahud kanu idha hadatil mar'a fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uha fil bait. Fasala as-sahaba radhiyallahu anhum fa anzalallahu ta'ala yas'alunaka 'anil mahid. Naam. Itu di dalam agama Yahudi dulu, di dalam Sahih Muslim disebutkan, itu Yahudi kalau perempuan haid itu dia dianggap najis, nggak diajak makan bareng sama lakinya, nggak diajak tinggal bareng sama lakinya, dipisahin, udah kayak barang najis, saudara. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peradaban Arab kuno jahiliyah, sama, nggak kalah biadab, saudara. Ini kita bicara sebelum Islam, baik di Arab atau di selain Arab, bagaimana dunia saat itu tidak menghargai wanita, saudara. Saat itu kita lihat bagaimana peradaban Arab dulu, ya, itu dulu hatta inna ba'dal Arab kana ya'idul banat, perempuan itu dianggap aib, sampai-sampai sebagian orang Arab ngubur hidup-hidup anak perempuannya, saudara. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara min al-qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Itu sampai segitunya Al-Quran. Ini informasi Al-Quran, saudara. Ya, kalau mereka dapat kabar, dapat anak perempuan itu dhalla wajhu muswadda, seakan-akan mukanya hitam, malu luar biasa, saudara. Dalam keadaan nahan marah, wa huwa kadhim, dalam keadaan nahan marah, nahan malu. Saking aib tuh kalau dapat anak perempuan saat itu bagi mereka, saudara. Pilihan mereka dua, dipertahankan dalam keadaan hina atau dibinasakan aja atau dikubur. Sampai sebagian mereka melakukan wa'dul banat, dikubur anak perempuan hidup-hidup. Na'udzubillah min. Biadab apa kagak nih? Berakhlak atau tidak? Nah, sampai situ, saudara, penderitaan perempuan nggak sampai di situ. Wa kanu la yuwarithuna nisa wasibyan min abna'il mayyit. Mereka nggak ngasih, perempuan nggak punya hak dapat warisan. Di Arab jahiliyah perempuan nggak punya hak dapat warisan. Karena anak-anak juga nggak dapat hak warisan. Yang dapat hak warisan hanya yang ikut perang. Jadi ibu-ibu yang ikut perang ngangkat senjata, bu, ibu-ibu ngangkat basoka baru dapat warisan, bu. Zaman dulu tuh, ngangkat senjata, ngangkat pedang baru dapat warisan. Bahkan nggak sampai di situ. Wa kana al-Arab tarithun nisaa karha. Orang Arab dulu jahiliyah menjadikan perempuan bukan hanya nggak dapat warisan, perempuan jadi barang warisan. Na'udzubillah min, jadi barang warisan. Jadi begitu perempuan suaminya meninggal, ahli warisnya berhak nentuin nih perempuan nikah sama siapa. Kalau ahli warisnya mau nikahin, dia nikahin, atau dia mau tunjuk orang lain, ditunjuk orang lain. Dia ahli waris lebih berhak terhadap si perempuan dari diri si perempuan itu sendiri. Kira-kira biadab atau tidak ini? Berakhlak apa kagak ini? Nggak berakhlak, bu. Kita lanjutin lagi.
Bahkan sebagian Arab jahiliyah dulu yukrihuna ima'ahum 'alal bigha liyaksibna lahum malan. Mereka punya budak-budak perempuan. Budak-budak perempuannya mohon maaf dipaksa buat ngelacur, saudara. Jadi kalau seperti Abdullah bin Ubay bin Salul Raisul Munafiqin, itu Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah itu Raisul Munafiqin, itu kalau kedatangan tamu budaknya disediain buat ngelayanin tamunya supaya dia dapat duit dan dapat penghormatan dari tamunya, disuruh ngelacur budaknya, saudara. Na'udzubillah min. Nah, bahkan nggak sampai di situ, di sebagian Arab jahiliyah, mohon maaf, itu perempuan begitu suaminya meninggal turun jadi suami buat anaknya, saudara. Na'udzubillah min. Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak, rusak atau tidak? Kacau atau tidak? Biadab atau tidak? Biadab, saudara. Ini biadab luar biasa. Akhirnya alhamdulillah ala ni'matil Islam, Allah utus kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus kekasihnya baginda Nabi Muhammad, ja'al Islam, datanglah Islam. Fa'atal mar'ata huquqaha, perempuan diberikan hak-haknya ala dhau'il adl, dengan pemberian yang sangat adil. Wa ja'alaha asasan fil usratil insaniyah, bahkan perempuan dijadikan pondasi yang paling penting dalam keluarga. Wa'tana biha wa sanaha, Islam perhatian sama perempuan, dijaga itu perempuan. Wa hafadha ala karamatiha, dijaga betul kehormatannya. Wa bawwa'aha minal makanatil manzilatil la'iqati bihaliha, diposisikan dengan posisi yang sangat pantas, yang mulia, yang tinggi, diberikan hak-haknya. Bagaimana perempuan dimuliakan oleh Islam? Wah, kalau kita mau bicara, Bu, nggak akan selesai. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar, seorang ulama besar yang meninggal dalam keadaan syahid, dibom ketika ngajar tafsir, dibom ketika ngajar tafsir di Suriah, di Dimashq. Seorang saleh wali, saya yakin beliau wali min auliyaillah, seorang saleh alim kabir, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau lagi ngajar gini, Bu, dibom. Jadi kepalanya jatuh persis di atas mushaf Al-Quran, darahnya ngalir di atas mushaf Al-Quran, saudara. Dibom oleh orang-orang yang ngaku jihad padahal perilakunya jahat. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dari itu. Bahayanya paham takfiri begitu tuh, bahayanya tuh. Asal ngebom, asal ngebunuh, ma ba'da takfir illa tafjir, kata ulama. Orang kalau udah ngkafirkan ujung-ujungnya ngebom. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dalik. Nah. Ya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu nulis kitab. Judulnya, Bu, Al-Mar'ah baina tughyanin nizamil gharbi wa lataifit tasyri'il islami. Ya, intinya satu kitab itu menjelaskan tentang kemuliaan perempuan, bagaimana Islam memperlakukan perempuan dengan sangat mulia. Bahkan di kitab itu beliau melakukan komparasi, perbandingan bagaimana Islam memperlakukan perempuan dengan sangat mulia dan lembut, sedangkan Barat yang mengaku mengangkat derajat perempuan, memuliakan perempuan, justru sebetulnya kalau kita telah dan telisik nggak ada apa-apanya dibandingin dengan Islam, saudara. Panjang lebar tuh kalau kita mau bahas satu kitab, ibu-ibu. Begadang kita 3 hari 3 malam di Al-Madinah, kira-kira siap apa kagak? Laki lu udah ngamuk urusannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bahas, Bu, insya Allah. Itu satu kitab, Bu, tentang perempuan. Nah, tentang bagaimana Islam memuliakan perempuan. Jadi kalau kita mau bahas begitu Islam datang muliakan perempuan, nggak ada habisnya. Saya bahas singkat aja supaya apa tujuannya? Supaya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu, supaya kita lebih sadar besarnya nikmat Islam, supaya kita lebih sadar bagaimana Islam memuliakan perempuan, saudara. Yang pertama, Islam menegaskan, tadi ada yang bahas di peradaban Eropa kuno, perdebatannya seputar perempuan manusia atau bukan, setara apa enggak sama laki-laki dan lain sebagainya. Ditegaskan sama Islam bahwasanya ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha,
Islam menegaskan sisi kemanusiaan perempuan yang sepenuhnya, yang tidak ada bedanya dengan laki-laki. Saudara, kami ciptakan kalian wahai manusia min dzakarin aw unsa, dari laki-laki dan juga perempuan. Jadi jangan dibeda-bedain. Nggak ada kasta laki-laki perempuan dalam segi kemanusiaan. Dua-duanya sama-sama manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari segi kesolehan pun, kalau laki bisa jadi wali, perempuan juga bisa jadi wali. Setara, laki bisa jadi orang soleh, perempuan juga bisa jadi orang soleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah tegaskan dalam Al-Quran, siapa yang beramal soleh min dzakarin aw untha, dipertegas sama Allah, dari laki-laki atau perempuan, nggak dibedain kelaminnya. Siapa yang beramal soleh dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, jaminan dari Allah, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan kami akan balas dengan sebaik-baiknya balasan. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang salihin salihat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya, kalau begitu Islam memuliakan perempuan atau tidak? Mengangkat perempuan atau tidak? Masya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, lebih mempertegas lagi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ya, kesetaraan itu bukan berarti semua perannya bisa sama, bukan. Kesetaraan itu artinya nggak dianggap perempuan lebih mulia dari laki-laki atau laki-laki lebih mulia dari perempuan. Yang jadi tolak ukur kemuliaan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, innaman nisa'u syaqaiqur rijal, kata Nabi SAW, sesungguhnya perempuan itu adalah syaqaiq rijal. Syaqaiq itu sebenarnya jamak dari syaqiqah. Syaqiqah itu arti saudara kandung. Perempuan itu saudara kandung laki-laki. Artinya perempuan itu setara dengan laki-laki, selevel dengan laki-laki. Saudara, itu yang pertama. Itu baru satu tuh. Yang kedua, ya, sebagaimana Islam memuliakan perempuan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menjadikan perempuan-perempuan sebagai ikon tokoh dunia lintas sejarah. Saudara, yang dikenang oleh sejarah, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya. Siapa diantaranya mereka? Balqis. Saya nggak pakai cerita dah, kalau panjang lebar saya cerita nanti akhirnya kita keluar dari tema. Masih banyak yang mau kita bahas. Bagaimana Balqis di masa Nabi Allah Sulaiman, seorang ratu Balqis yang menjadi sebab kaumnya masuk Islam. Saudara, fitahawuli qaumiha sababan fitahawuli qaumiha min asyirik li tauhid, menjadi sebab kaumnya berpindah dari syirik menjadi tauhid. Allah abadikan, dijadikan ikon. Kemudian Asia, ya, Asia imratu Fir'aun, bagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Sayyidatuna Maryam, bagaimana diabadikan dalam Al-Quran, dan lain sebagainya. Banyak ikon-ikon yang Allah abadikan dari kalangan perempuan sebagai penghormatan untuk kaum perempuan. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sekali lagi saya mau tanya, kalau begitu Islam memuliakan perempuan atau tidak? Islam dahsyat atau tidak? Dahsyat, saudara. Nah, sampai di situ kita lanjut. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat setinggi-tingginya derajat perempuan, bahkan surganya laki-laki ada di kakinya perempuan. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Sehebat apapun laki-laki, sebesar apapun dia, sealim apapun dia, sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun jamaahnya, sebesar apapun perannya, setinggi apapun jabatannya, tetap surganya ada di kaki ibunya. Ibunya ridho, Allah ridho. Ibunya nggak ridho, Allah murka. Na'udzubillah min. Setinggi-tingginya diletakkan sama Islam, Bu. Luar biasa. Walaupun nanti sebaliknya juga, surganya istri ada pada
suami. Tapi Allah kasih balasannya apa? Surganya anak ada pada ibu, saudara. Ada pada ridho ibu. Ya, tentunya ridho bapaknya juga. Jangan dalil memuliakan ibu ini dijadikan dalil buat kurang ajar sama bapak. Nggak begitu juga, saudara. Nah, Islam dipemerintahkan gitu untuk memuliakan kedua orang tua. Makanya di hadis ya, disebutin ya, ini hadis masyhur sering dibaca, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik, untuk saya bakti, saya perlakukan dengan baik. Qala ummuka, kata Rasulullah, ibumu. Thumma man, siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Ketiga kali ibumu. Yang keempat baru qala abuka, kemudian bapakmu. 3 kali disebutin sama Nabi perempuan, yang ibu, yang keempat baru bapak, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Cuman kadang ada bapak-bapak yang bandel, Bu. Ada bapak-bapak yang bandel, pulang Jumatan ke rumah, Jumatan sama anaknya diajak Jumatan. Begitu Jumat, khotibnya bawain hadis ini, ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Ulang di jalan, anaknya digandeng. Nak, tadi dengar kan khutbah? Dengar, Pak. Tadi disebutin apa? Ibu, Pak. Ibu berapa kali disebutin? 3 kali, Pak. Berapa kali ibunya? 3, Pak. Bapakmu berapa kali? Sekali, Pak. Berarti ibu berapa? 3. Bapak? Ulangin lagi, ibu berapa? 3. Bapak? Paham ya, Nak ya? Paham ya? Bilang ke ibu, pulang ke rumah ngadu ke ibunya, Bu, ya tadi saya Jumatan, Bu, alhamdulillah dengar khutbah, Bu, alhamdulillah. Bagaimana khutbahnya? Kata khotib, Bu, ibu 3, bapak 1, Bu. Ibunya lagi di dapur megang pisau, kebetulan lagi motong terong. Lihat nih, ini pisau, ini terong, bilangin sama bapak. Ini bapak yang bandel namanya nih, Bu. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah min dzalik, masya Allah. Dimuliakan yang tadinya nggak dianggap dimuliakan, surganya laki-laki jadi di tangan perempuan. Bayangin tuh, yang tadinya di sebagian peradaban kuno ya, laki-laki punya hak mutlak buat mengendalikan perempuan, dibalik ke Islam, surganya laki-laki jadi di tangan perempuan. Sebagaimana surganya istri ada di ridhonya suami. Nah, nggak sampai di situ. Islam bukan hanya memuliakan perempuan sebagai ibu, enggak. Islam juga memuliakan perempuan sebagai saudari. Wajib kita muliakan saudari perempuan kita. Wajib kita sayang sama saudara perempuan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Ahmad, disebutkan bahwasanya ya, intahaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'tuhu yaqul, seorang sahabat Abi Ramthah ya sampai kepada Rasulullah, kemudian aku mendengar Rasulullah berkata, apa kata Rasulullah? Birra ummak wa abak wa ukhtak wa akhak thumma adnak tu adnak. Kata Rasulullah SAW, berbaktilah kepada ibumu, udah jelas. Wa abak, kemudian kepada bapakmu, udah jelas. Nggak sampai di situ berhenti. Wa ukhtak, berbaktilah kepada saudari perempuanmu, disebutin nama Nabi, saudara. Artinya suruh berbakti bagaimana? Muliain dia, hormatin dia, sayangin dia, jaga dia, lindungi dia. Kalau susah bantu dia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Nggak sampai di situ. Bayangin, bukan cuma dimuliakan perempuan sebagai saudari, dimuliakan sebagai bilit, sebagai anak. Masya Allah. Bagaimana perempuan dimuliakan sebagai anak? Kalau dulu orang Arab jahiliyah menganggap aib anak perempuan, Islam sebaliknya, saudara. Rasulullah memberikan bisyarah. Ini buat yang punya anak perempuan. Banyak yang punya anak perempuan ini? Banyak yang punya anak perempuan? Emang ngerawatnya lebih susah? Ngerawatnya lebih susah. Kalau ngawinin keluar duitnya lebih banyak. Betul, Bu? Perabotannya lebih banyak. Belum lagi krim siang, krim malam, krim pagi, krim sore, krim tengah malam. Betul nggak, Bu? Belum lagi urusan apa namanya yang di mata, dimasukin ke dalam mata tuh, apa? Softland yang warna merah, abu-abu, hijau, yang kelap-kelip softlandnya. Banyak urusannya anak perempuan.
ngejaganya lebih susah, perhatiannya mesti ekstra, keluhannya kadang lebih banyak, dia ada headnya, belum lagi kalau ada jerawat berobat ke dokter mukanya, belum lagi kalau giginya mencong-mencong pakai apa namanya, pakai kawat behel, berapa juta masangnya. Betul apa kagak, Bu? Repot nggak ngurusin anak perempuan? Lebih susah. Ngurus anak perempuan lebih susah. Tapi apa kabar gembira dari Nabi? Dimuliakan, saudara. Man ala jariyatin hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa. Fadhamma asabi'ahu ma'an. Kata Nabi SAW, siapa yang ngurusin anak perempuan? Anak perempuan dua. Ngurusin anak perempuan dua sampai dia gede. Sampai dia gede diurusin. Kata Nabi apa? Jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahaten. Nanti di hari kiamat aku dan dia seperti ini nih. Nabi tunjukin jari-jarinya dirapetin. Dekat sama Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak perempuan kita titipan. Anda jaga titipan itu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Nggak sampai di situ. Perempuan dimuliakan sebagai istri. Nabi mengatakan apa? Khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahlih. Yang paling baik di antara kalian yang memuliakan istrinya, anak-anaknya, dan aku orang yang paling baik di dalam memuliakan anak dan istri, saudara. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan la yukrimun nisa illa karim wa la yuhinuhunna illa laim. Tidaklah memuliakan perempuan, istri dan lain sebagainya kecuali orang yang mulia, kata Nabi. Dan tidaklah yuhinuhunna, menghinakan perempuan kecuali orang yang hina. Masya Allah. Saya mau tanya sekali lagi, kalau begitu Islam dahsyat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Istausu bin nisa khairan. Sampai Nabi ketika Hajjatul Wada, perkumpulan terbesar dalam sejarah Rasulullah saat itu, saudara. Hajjatul Wada setelah Fathu Mekah berhasil ditaklukkan, kumpul puluhan ribu sahabat. Ada yang mengatakan jumlah sahabat, ada khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan jumlah sahabat itu 60 ribu totalnya. Ada yang mengatakan jumlah sahabat yang ngalamin Nabi itu 124 ribu jumlah sahabat, bukan yang hadir Hajjatul Wada ya, itu jumlah sahabat secara umum. Tapi secara garis besar banyak diantara mereka yang hadir Hajjatul Wada, saudara. Di perkumpulan besar, perkumpulan yang sangat urgen dalam Islam, dicatat dalam sejarah. Apa yang Nabi pesan di situ? Istausu bin nisa khairan. Ayo saya pesan baik-baik sama perempuan, baik-baik sama perempuan, baik-baik sama istri. Jaga yang baik, baik-baik sama ibumu, jaga yang baik, baik-baik saudara perempuanmu, anak-anak perempuan, jaga yang baik. Masya Allah, di perkumpulan yang sebegitu penting Rasulullah pesannya buat ngejaga perempuan. Sekali lagi saya mau tanya, Islam dalam memuliakan perempuan hebat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Bahkan kalau tadi perempuan diperlakukan seenaknya dalam peradaban-peradaban lama, di dalam Islam ya perempuan dijaga kehormatannya. Saking dijaga kehormatannya, kalau orang menuduh qadzaf perempuan muslimah ya, dalam Al-Quran yang disebutkan secara eksplisit muhsanat, perempuan muslimah yang afifah, yang menjaga dirinya, yang memang tidak sembarangan dalam bergaul, tidak sembarangan di dalam mengobrol, mohon maaf, kemaluannya dia jaga, kemaluannya dia jaga, kehormatannya afifah. Perempuan yang nggak pernah punya catatan berzina sebelumnya, saudara. Itu kalau ada orang yang mengqadzaf, mengatakan difitnah zina cuma gara-gara, hati-hati nih, ini kadang-kadang gosip zaman sekarang luar biasa, cuma gara-gara selentingan, kabar selentingan, katanya ini itu, saudara. Kemudian kita bilang zina, kita bilang kumpul kebo, kita bilang ini perempuan pelacur, naudzubillah min dzalik. Itu dosa gede, puluhan tahun pahala ibadah kita dirontokin sama Allah Ta'ala, dan hukumannya apa? Dicambuk 80 kali cambukan, saudara. Nggak boleh fitnah sembarangan zina. Kalau orang nggak ngelihat langsung, 4 orang ngelihat langsung, mohon maaf, kemaluan dengan kemaluan bertemu, itu pun harus ngelihat langsung, minimal 4 orang ngelihat langsung, atau pengakuan. Dan dianjurkan oleh Islam jangan diumbar, tutupin aja antara dia sama Allah. Tobat, dosa besar. Zina itu dosa besar. Zina salah satu dosa yang paling besar setelah membunuh dan kufur, saudara. Jangan main-main. Tapi kalau ditobat tulus, akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama nggak ada pengakuan, dan selama
tidak ada 4 saksi yang melihat langsung, haram kita fitnah orang berzina, saudara. Perempuan kehormatannya dijaga oleh Allah. Siapa yang fitnah dia berzina, mencoreng kehormatan dia, padahal tidak memenuhi syarat untuk melakukan tersebut, dicambuk 80 kali cambukan, saking Allah memuliakan perempuan muslimah. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ. Kalau tadi perempuan jangankan hak politik, hak hidupnya aja dikuasai oleh orang lain, di Islam hak politiknya diberikan. Rasulullah ketika membaiat, bukan hanya laki-laki yang dibaiat, tapi perempuan pun ikut dibaiat oleh Rasulullah. Artinya hak politiknya juga dijaga oleh Rasulullah, dihargai. Nggak sampai di situ, saudara. Oh, ini banyak kalau saya mau bahas ini, nggak rapi-rapi nih. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perempuan sebagai istri punya hak-hak. Nanti akan kita bahas hak-haknya di sini. Naam. Kemudian dikasih mahar, kemudian diwajibkan nafkah, diwajibkan untuk memberikan tempat tinggal yang layak, ya, diusahakan bagaimana caranya selama dia mampu lakinya, kemudian ya, dan seterusnya masih banyak saudara. Kalau kita bahas satu-satu nggak akan selesai. Intinya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan perempuan melalui agama Islam, melalui syariatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dikatakan di zaman jahiliyah perempuan nggak berhak dapat warisan. Al-Quran turun, Islam datang dibawa oleh Rasulullah, turun firman Allah Ta'ala, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍah. Sebagaimana laki-laki dapat warisan, perempuan juga punya hak dapat warisan. Itu jahiliyah dulu nggak berhak, di Islam berhak, dia punya hak dapat warisan. Ada cara pembagiannya, Islam bijak membagi, saudara. Kama haramal Islam irthun nisa Qur'an. Tadi jahiliyah ada tradisi mewarisi perempuan yang suaminya meninggal. Ahli warisnya berhak menentukan nasibnya. Kalau dia pengen nikahin, dia yang nikahin. Atau dia pengen ngasih ke orang, dia kasih orang. Tuh perempuan nggak berhak menentukan nasibnya. Ahli waris yang menentukan nasib. Di Islam nggak begitu. Wala tuqihu fatayatikum 'alal bigha. Lah bukan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun bisakarha. Nggak boleh, nggak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan dalam keadaan mereka tidak ridho, tidak suka. Biarkan perempuan yang thayyib itu menentukan nasibnya. Bahkan dalam Islam, ya, dalam fikih madhab Syafi'i, perempuan yang thayyib, ya, perempuan yang thayyib yang sudah pernah bersetubuh, perempuan yang thayyib yang sudah pernah bersetubuh, saya pernah jelaskan dulu apa makna thayyib di sini, di majelis ini dalam kitab Al-Miftah. Itu dia baik bapaknya atau kakeknya sekalipun nggak punya hak buat nikahin dia secara paksa. Harus seizin si perempuan yang thayyib, yang janda, yang udah pernah bersetubuh, ya. Perempuan itu punya hak untuk menentukan siapa laki-laki yang dia inginkan. Gak bisa dipaksa, harus seizin dia. Bapaknya mau nikahin mesti seizin dia, kakeknya mau nikahin mesti seizin dia. Saking dijaga haknya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tadi budak di jahiliyah diperbolehkan, mereka punya tradisi dilacurkan budaknya. Dalam Islam nggak boleh. Waktu itu budak masih ada, walaupun Islam berusaha mengikis perbudakan pelan-pelan. Nanti akan dibahas insyaallah. Tapi dalam Islam ditegaskan, wala tuqrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassunan litabtaghu 'aradhal hayatid dunya. Jangan kau paksa budak-budakmu itu untuk bigha, untuk melacurkan diri. Jangan. Apalagi hanya untuk mencari harta, jangan, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Sebagaimana Islam melarang anak-anak untuk menikahi bekas istri bapaknya, diharamkan oleh Allah Subhanahu. Jadi mahram ala ta'bid. Ini secara garis besar, secara ringkas kita bahas bagaimana Islam betul-betul memuliakan perempuan, yang mana di peradaban-peradaban kuno perempuan banyak tidak dihargai, perempuan banyak dipandang sebelah mata. Setelah datang Islam, setelah datang Rasulullah, perempuan betul-betul dimuliakan oleh Allah, perempuan dimuliakan oleh Nabi, perempuan dimuliakan oleh syariatnya baginda Nabi besar Muhammad. Sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Jawab yang kompak. Kalau begitu Islam indah atau tidak? Islam mulia atau tidak? Di dalam muliakan perempuan, Islam hebat atau tidak? Islam dahsyat atau tidak? Bersyukur nggak menjadi umat Islam? Bersyukur nggak mendapatkan nikmat Islam?
siap mempertahankan Islam kita, siap untuk menjaga Islam kita, siap untuk memperjuangkan Islam kita. Takbir. Saya mau tanya, kalau begitu jika ada klaim-klaim dari orang orientalis yang mengatakan Islam diskriminatif, ngawur atau tidak? Yang mengatakan Islam mengekang hak perempuan, ngawur atau tidak? Kalau ada klaim-klaim dari kaum feminisme yang mengatakan Islam mengekang, mengucilkan, merampas kebebasan perempuan, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Siap jaga Islam, siap perjuangkan Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya minta maaf, kali ini kita nggak ada sesi tanya jawab karena saya buru-buru nih, udah jam 8 lewat, udah mau 8:30. Saya harus segera ke Kuningan untuk hadir acara akad nikah salah satu kerabat saya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bulan depan ya Rasyid ya. Tanggal berapa berarti? Tanggal 2 bulan depan kalau nggak salah. Tanggal 2 Juli kalau nggak salah. Kalau nggak salah sebetulnya tanggal 2 Juli ya. Juli. Tanggal 2 Juli kita bertemu lagi, kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usra. Nah, kalau yang belum punya kitabnya kalau nggak salah dijual waktu itu. Sudah ada, sudah dijual di depan. Di Gerai Al-Madinah sudah dijual. Silakan yang nggak ada kitabnya untuk beli kitabnya, jangan ambil. Ambil aja. Yang nggak ada kitabnya silakan beli kitabnya. Habib saya nggak paham, nggak bisa baca kitab, nggak apa-apa, pegang, dapat berkahnya. Seenggaknya kalau saya baca bisa ikut nyimak dikit-dikit. Nanti kapan-kapan waktu kali-kali Allah buka pemahamannya pintunya insya Allah. Jadi usahakan bawa kitabnya, beli kitabnya. Jadi kita ngaji, hadir, baca kitab. Insya Allah di bulan depan kita lanjutkan ini dan juga lanjutkan kitab Risalah Mustarsyidin del Imam Al Harith Al Muhasibi. Ini tadi belum istighatsah Ki Rasyid ya. Jadi habis ini dilanjutkan istighatsah Ki Rasyid, jangan ada yang pulang. Jangan ada yang pulang, dilanjutkan istighatsah Ki Rasyid. Saya minta Habib Kamil untuk menutup, Habib Abdullah Kamil Al-Hamid untuk menutup pelajarannya dengan doa. Fadhol Habib Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم تقبل لنا الصلاة والصيام ودعاءنا الله يغفر الذنوب ويستر العيوب واكشف لنا الكروب واكفي هذا الموتين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروما بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, marhaban dan syukran jazilan kepada guru kita Al Habib Muhammad Hani bin Abdul Rahman Atas dan Habib Abdullah Kamil Al Hamid. Alhamdulillah.